Cepet sama kotak, ayo. Baik nyamuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surut. Soalnya nggak hujan-hujan jadi surut kali. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, juga pemirsa Akhir TV, Madani TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah, dan telah tuntas kita mengerjakan salat maghrib berjamaah di hari ini beserta amalan-amalan sunnahnya. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ibadah yang kita ikhlaskan karenanya. Selanjutnya dalam pertemuan di sesi ini di Masjid Al-Mujahadah ini, kita akan mengambil kajian tematik mengenai persoalan yang sering diingatkan oleh Nabi SAW, tapi esensinya jarang sekali dipahami dan tidak teraktualisasikan dalam kehidupan kita secara maksimal. Karena itu coba kita akan keluarkan konsepnya, lalu kemudian kita tampilkan bagaimana secara teoritisnya, lalu kita tampilkan bagaimana hasilnya, dan kita bandingkan kondisi kita dengan kondisi orang-orang di masa lalu dengan teori yang sama, dengan praktek yang sama, apakah hasilnya sama atau berbeda. Sekiranya sama kita bisa pertahankan, tapi kalau berbeda kita harus koreksi diri, ada sesuatu yang harus kita sempurnakan di situ. Baik, persoalan dimaksud adalah mengenai persoalan takwa. Dalam setiap kesempatan yang sangat luas, Rasulullah SAW seringkali mengingatkan umatnya di zaman sahabat-sahabatnya pula, bahkan setiap Jumat sepekan sekali rutin diingatkan. Dalam setiap kesempatan ta'lim, beliau sampaikan kepada umatnya untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sering disitir ayat-ayat Al-Quran di situ. Utamanya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102, posisi paling kanan sebelah atas itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Haqqa tuqatih. Dengan serius, sungguh-sungguh, dengan cara yang benar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai Anda wafat kecuali dalam keadaan tunduk patuh pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang Nabi ingatkan lagi dengan Quran surah An-Nisa surah keempat ayat pertama itu, posisi paling kiri dari mulai pertengahannya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hei manusia, perhatikan, kalimat pertama menggunakan kata iman, kalimat kedua menggunakan kata umum manusia. Hei manusia, coba mulai Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb Anda yang telah menciptakan Anda ya dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha. Kemudian diciptakan dari situ pasangannya. Mulai Anda kemudian berkeluarga. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian mulai berketurunan, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, kalaupun Anda sudah berketurunan, berkeluarga, ini yang paling menarik. Ada takwa secara pribadi, ada takwa secara sosial. Sekalipun sudah berketurunan, berumah tangga, kemudian hidup bersosial, ternyata kalimat takwa tetap tidak dihilangkan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bahkan dalam kehidupan sosial pun kata Al-Quran, tingkatkan lagi takwamu, tingkatkan lagi takwamu ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan itu sifat kasih bisa dibangun. Nanti kita akan lihat, ternyata sifat kasih terbaik itu dibangun bukan atas dasar materi dunia, bukan dasar kedudukan. Kalau Anda bangun kasih sayang dengan manusia berdasarkan materi dunia, itu akan hampa itu. Selesai materinya, hilang perhatiannya. Selesai kedudukannya, tidak ada perhatian. Jadi ada hakikat di situ yang dibangun, bahkan dalam kasih sayang pun takwa masih masuk di dalamnya. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan kalau Anda bisa bangun kehidupan itu dengan dasar takwa, dengan dasar kasih, maka Allah akan sertai kehidupan kita dalam setiap beraktivitas. Kalau di rumah ada takwa, di kantor ada takwa, di pasar ada takwa, di kehidupan sosial ada takwa, di sekolah anak-anak belajar ada takwa, maka disitulah Allah akan perhatikan semua gerak kehidupannya. Nah, sekarang persoalannya, apa esensi takwa ini? Kenapa penting dihadirkan takwa dalam kehidupan? Seperti apa gambaran dalam Al-Quran? Itu yang coba kita akan keluarkan turunannya.
Dan nanti kita coba hasilkan beberapa hal yang dijanjikan oleh Al-Quran. Lalu kita hadirkan suasana kita saat ini. Apakah sudah mencapai itu atau belum? Kalau belum, bagaimana meraihnya? Kalau sudah, bagaimana mempertahankannya? Sepakat sampai sini? Baik, jelas insya Allah. Baik ya. Sekarang coba kita hadirkan dulu dengan satu judul atau kalimat yang bisa kita tuangkan dengan bahasa yang mudah dipahami. Orang tadi saya juga Esensi memakai motor yang ini. takwa dalam Al-Quran. Telepon. Dan Tuh sunnah. katanya, gua ngeyak banget yuk apa nganter. Esensi takwa dalam Al-Quran dan sunnah. Baru tidur saya tidur jam habis subuhan tidur. Hati-hati, nanti kita akan turunkan hadis-hadis. Termasuk nanti ada hadis yang sangat sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Makanan kita pun jangan sampai dimakan kecuali oleh orang takwa. Nanti kita akan lihat ya. Kita coba turunkan dulu dalil-dalilnya ya. Apa esensi atau hikmah takwa ya, yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah? Dalam bahasa lain, kalau kita bisa meningkatkan takwa kepada Allah, apa yang bisa kita raih? Saya turunkan di antara beberapa hal yang bisa jadi landasan dalil. Satu, kita turunkan misalnya Quran surah kedua ayat 189, sisi paling kanan sebelah bawah di akhir ayat. Dua, Quran surah kedua masih ayat 282, sisi paling kiri sebelah bawah. Dan kita turunkan lagi Quran misal surah ke-8 ayat ke-29. Kemudian turunkan lagi Quran misal surah ke-19 ayat 18 ayat 63. Ambil taruh tasnya. Misal kita naikkan lagi, ke ataskan lagi Quran surah Yunus surah 10 ayat 62 sampai dengan 63. Tambahkan lagi Quran misal surah ke-49 ayat 13. Misal tambahkan lagi Quran surah ke-65 ayat 2 sampai 3. Cukup dulu sebagai ukuran, pelan-pelan. Sekarang kita ambil caranya. Quran surah kedua ayat kedua sampai dengan ayat kelima sampai hasilnya. Kita turunkan lagi Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Masih di Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 197. Turunkan lagi supaya ada kaitan, saya tambahkan di sini Quran surah ketiga ayat 120 supaya ada kaitan dengan ini. Kemudian kita turunkan lagi Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Turunkan lagi Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Bagian terakhir kita ambil hadisnya. Surut, soalnya nggak hujan-hujan jadi surut kali ini. Pertama kita ambil hadis Muslim. Wah, kita nyokot degan ya. Hadis 2815. Ada juga di 5611. Kemudian kedua, kita ambil dua dulu. At-Tirmidzi. Hadis 616. Nah, waktu kita terbatas, kita ambil yang paling pokok saja dulu ya. Baik, ini kurang lebih untuk materi kita hari ini sebagai pengantar. Nanti kita coba uraiannya lebih terperinci, dan nanti selanjutnya insya Allah kalau ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan bisa nanti disiapkan. Semoga nanti ba'da Isya kita punya waktu yang cukup untuk kita diskusikan. Baik, kita coba mulai uraian kita pelan-pelan. Teman-teman sekalian, mari kita fokus sejenak. Sering kali kita temukan dalam Al-Quran ayat-ayat yang meminta kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi pun tidak jemu mengingatkan sahabatnya, kita juga umatnya, untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Apa rahasianya takwa itu? Kenapa kita diminta selalu meningkatkan takwa kepada Allah? Ada apa di dalamnya gitu kan?
tidak mungkin disebutkan Portir, saya dalam setuju kaidah habis fikih subuh baik kan terkait tidur. dengan hukum Al-Quran ataupun hadis, sesuatu sering diulang-ulang Iya. disampaikan Berarti kecuali ya. ada keutamaan besar Ini di dalamnya. nggak pernah dipakai nih kok. Ini satu rumus ya. Malah pakai yang Kalau satu Anda lagi. temukan misalnya satu ibadah diulang-ulang terus di Quran, diingatkan dalam hadis, ini Udah tuh, menunjukkan ada sini yang lah, sangat teman penting belum? di dalamnya. Ada keutamaan yang tidak biasa. Salat sering diingatkan, diulang-ulang banyak kalimat salat di Quran. Wa aqimus shalah, yuqimunas shalah, wa aqimis shalah, kan? Banyak sekali diingatkan. Ini menunjukkan pada ibadah salat ada sesuatu manfaat yang tidak biasa. Kalimat takwa ketika sering diungkapkan, ada sesuatu yang besar di situ, ya, yang ingin ditampilkan oleh Allah dalam Al-Quran yang harus kita raih. Apa di antaranya? Mari kita keluarkan dulu, setelah paham nanti intinya, baru kita turunkan amalan-amalannya. Satu, yuk kita lihat Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 189. Posisi paling kanan sebelah bawah di ujung ayatnya. Ayat ini berbicara tentang hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Wa laysa al-birra bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha, walakinnal birra man ittaqa. Wa'tul buyuta min abwabiha. Lihat ujungnya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan tingkatkan takwa kepada Allah. Perhatikan rumusnya. Tingkatkan takwa Anda kepada Allah. Takwa. Bila Anda tingkatkan takwa kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya Anda bisa sukses dan bahagia. Sukses, bahagia. Please, bahagia. Masya Allah. Fokus, pelan-pelan teman-teman sekalian. Jadi ketika Anda bertanya, kenapa sih kita sering diingatkan meningkatkan takwa? Kata Allah, kalau Anda bisa tingkatkan takwa, saya jamin kamu bisa sukses dan bahagia. Dan kalimatnya umum. Ya, dalam kaidah fikih disebutkan sesuatu yang umum tidak bisa dikhususkan sepanjang tidak ada dalil khususnya. Jadi artinya apa? Apapun profesi Anda yang baik-baik, entah Anda di rumah sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, di kantor sebagai pengusaha, sebagai pegawai, pimpinan misalnya, atau di masyarakat dan sebagainya, Anda tingkatkan takwa, maka semua karir aktivitas Anda dijamin sukses terus bahagia. Ini poinnya. Dan kalimatnya menggunakan la'alla di situ. La'allakum, la'alla. La'alla itu harfu taraji. Ya, huruf yang menunjukkan pada satu harapan yang tidak mungkin bisa diraih kecuali turunannya mesti dikerjakan dulu. Jadi seakan-akan Allah ingin katakan begini, saya jamin ya, kamu akan mendapatkan kesuksesan plus bahagia dalam hidupmu jika kamu bisa tingkatkan takwa. Anda tingkatkan takwa, maka jaminannya ini yang pertama. Jadi kalau ada seseorang di antara kita mengaku muslim, sudah beriman kepada Allah, tapi hidupnya seringkali bermasalah. Pekerjaan bermasalah, di kantor bermasalah, di rumah bermasalah. Ada orang yang di kantornya champion, jadi juara, tapi di rumahnya mohon maaf, masalah tidak pernah tuntas. Kebahagiaan jarang diraih misalnya. Coba cek, barangkali persoalannya di sini. Paham sampai sini? Jadi kalau orang sudah takwanya bagus kepada Allah, maka ini insya Allah akan mudah untuk bisa diraih.